A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Yuta Channel mempersembahkan cerita singkat Bara di Sangkal Putung, episode yang ke-20. Selamat mendengarkan. Sementara itu Agung Sedayu yang masih berhadapan dengan lawannya yang tinggi besar. Lawannya menjadi termangu-mangu sejenak. Orang itu terlihat dahinya bergeroti saat Agung Sedayu mengurai cambuknya. Senjatamu aneh di sana. Atau kau menganggap aku sebagai kerbau yang tunggu yang harus patuh perintah tuannya? Tetapi bukan aku yang mengatakan kalau kau bagian kerbau yang tunggu di sana, kata Agung Sedayu. Demi talas, geram orang itu. Kau akan menyesal kesombonganmu. Bersiaplah. Bukan aku bermaksud memperlakukan kau bagaikan kerbau, namun senjataku memang berupa sebuah cambuk seperti ini di sana. Baiklah, sahut lawan Agung Sedayu. Mungkin dengan cambukmu itu aku akan dapat mempelajari serba sedikit tentang ilmu cambuk sebelum engkau kehilangan nyawamu. Sementara itu Ki Agung Sedayu tidak menjawab. Namun cambuknya mulai berputar. Dan tiba-tiba saja cambuknya meledak dengan kerasnya. Seakan-akan getarannya dapat menggugurkan bukit. Namun orang yang tinggi besar itu tertawa. Kemudian ia pun berkata, ternyata kemampuanmu tidak sesuai dengan kesombonganmu. Tetapi Agung Sedayu sama sekali tidak menjawab. Namun ia berjalan mendekati lawannya. Dipegangi ujung cambuknya dengan tangan kiri. Sedang tangan kanannya menggenggam tangkainya. Orang yang tinggi besar itu ternyata mulai bersiap pula. Ia pun sadar bahwa bunyi yang meledak itu bukanlah kemampuan sesungguhnya dari pemuda itu. Namun, dikala Agung Sedayu mengetakkan cambuknya kembali dengan cara sendal pancing, maka orang itu baru merasakan dadanya menjadi sesak oleh getaran yang ditimbulkan cambuk lawannya. Dan tidak berapa lama kemudian pertempuran menjadi mendebarkan dikala Agung Sedayu mulai menyerang dengan cambuknya. Ujung cambuk itu seakan-akan mempunyai mata sehingga selalu mengejar kemana lawannya berada. Kau memang dedemit alas anak muda, geram orang yang tinggi besar itu. Namun Agung Sedayu malah tertawa. Dan katanya kemudian, memang beginilah cara mengambil kerbau di sana. Ketika mendengar perkataan Agung Sedayu, lawannya menggeram marah. Maka pedangnya pun mulai berputar semakin cepat. Dan satu tebasan mendatar serta diteruskan menyerang. Menyongsong ayunan ujung cambuk Agung Sedayu. Ustas! Tetapi akibatnya mengejutkan orang itu. Pedangnya yang tajam meliwat waring apus itu tidak mampu memutuskan juntai cambuk pemuda itu. Bahkan ketika terjadi benturan tersebut, pedang orang yang tinggi besar itu hampir saja terlepas dari genggamannya. Kemudian orang itu pun berkata dalam hatinya bahwa ilmu dan kemampuan lawannya memang sangat mendebarkan. Sejenak kemudian pertempuran mulai menjadi sengit. Orang yang tinggi besar itu pun telah mengerahkan tenaga dan kemampuannya untuk menghindari kejaran ujung cambuk lawannya. Dia pun berpengharap dengan tenaga dan kemampuannya, ilmu kepahlawannya mampu ia tembus dengan pedang yang sangat tajam itu. Sementara itu senjata Agung Sedayu semakin menekannya, sehingga membuat lawannya menghindar dengan menggeliat. Akan tetapi, orang tinggi besar itu terkejut ketika merasakan pedih di puncaknya. Des! Bahkan orang itu merasakan rasa hangat yang mengalir dari luka di pundaknya. Dan ketika mengetahui pundaknya mulai terluka oleh senjata lawannya, maka orang itu tandangnya mulai menjadi garang. Pedangnya pun mulai berputaran semakin cepat bagaikan kintiran. Bahkan akibat dari derasnya putaran tersebut telah terlihat semacam kabut yang mulai menyelimuti lawan Agung Sedayu.
Kemudian gulungan kabut itu pun mulai bergerak semakin mendekati lawannya. Sementara itu, Agung Sedayu mengerutkan keningnya dikala gulungan kabut yang menyeluruhi lawannya itu menjadi semakin mendekati dirinya. Namun, dengan tidak terlalu lama Agung Sedayu pun telah menghentakkan cambuknya guna menyongsong serta menghantam gulungan cambuk tersebut. Das! Piwar! Dan sejak kemudian terjadilah benturan yang sangat mendebarkan. Pada saat itu pun, gulungan kabut itu bergetar selangkah ke belakang. Namun gulungan kabut itu ternyata tidak pecah bercerai-berai. Bahkan gulungan kabut itu semakin mendekati Agung Sedayu. Agung Sedayu menyadari bahwa yang nampak seperti gulungan kabut itu sebenarnya merupakan tajamnya senjata lawannya. Oleh sebab itu, ia pun segera bergeser surut. Agung Sedayu pun sadar bahwa lawannya telah mengeterapkan ilmunya yang sangat berbahaya. Sentuhan gulungan kabut itu mampu mengoyak kulit dagingnya. Maka dengan demikian ilmu lawannya akan mampu memecahkan ilmu kebalnya. Oleh sebab itu, maka Agung Sedayu pun telah meningkatkan ilmunya dengan kemampuan puncak dan ilmu cambuk dan dilandasi dengan puncak kekuatan tenaga cadangannya. Maka Agung Sedayu sekali lagi mengayunkan cambuknya menghantam gulungan kabut yang semakin mendekatinya. Das! Orang tinggi itulah yang kemudian terkejut. Sebab ilmunya yang mengeluarkan gulungan kabut itu menjadi pecah. Sehingga ia pun telah terpental beberapa langkah ke belakang. Bahkan lawan Agung Sedayu itu telah kehilangan keseimbangannya dan jatuh bergulung-gulung di atas tanah. Tetapi dengan tangkasnya orang itu segera bangkit berdiri untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Di saat Agung Sedayu mulai memburunya dan kembali mengayunkan cambuknya, lawannya itu sempat meloncat dan berputar sekali di udara, dan demikian kakinya menyentuh tanah, maka orang itu pun segera meloncat sambil menjulurkan pedangnya ke arah dada Agung Sedayu. Namun dengan tangkasnya, Agung Sedayu mengelak, sehingga ujung pedang lawannya itu tidak mampu menyentuhnya. Bahkan dengan cepatnya Agung Sedayu berputar sambil menebas mendatar dengan senjata cawat. Ustas! Lawannya ternyata terlambat untuk menghindar, sehingga ujung cambuk Agung Sedayu lagi menyentuh bagian tubuhnya. Sambil menggeram, lawan Agung Sedayu mengumpat sejadi-jadinya. Sementara itu, pertempuran di sisi lain, Sabung Sari masih bertempur dengan Kyai Dahana yang sangat mendebarkan dan sangat seru. Sepasang belati Kyai Dahana ketika ditempukkan telah mengeluarkan pancaran lidah api dan selalu memburu lawannya. Namun, yang dihadapinya bukanlah lurat prajurit sembarang, sebab Sabung Sari adalah lurat prajurit yang kebak dengan pengalaman bertempur di medan perang. Ketika lidah api yang keluar dari kedua pasang belati dari Kyai Dahana mengarah ke Sabung Sari, maka Sabung Sari dengan cepatnya memutar pedangnya, seolah-olah mengeluarkan kabut tipis dan menyelubungi tubuhnya. Sehingga lidah api yang mengarahnya itu pun seakan-akan pecah berhamburan bagaikan kembang api. Kyai Dahana terkejut bukan main, ia pun mundur selangkah. Demikianlah episode 20 Bara di Sangkal Putung. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilakan. Dan juga bagi yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.